Haha, Master Kenta memang bukan lawanmu. Nathan berkata terus terang. Hanya dengan aura Neil Duncan terlihat memang bukan tandingan Master Kenta. Nathan duduk di sofa, menuangkan segelas wine untuk dirinya sendiri, menghirupnya dan berkata sambil tersenyum, Master Black, 500 miliar tidak mungkin. Mari kita diskusi harganya. Neil Duncan melirik Nathan dan berkata sambil mencibir, aku, Neil Duncan, selalu melakukan sesuatu dengan rapi, sebut harganya. Petik 2. Nathan tidak berbicara, dan mengangkat 5 jari. Wajah Neil Duncan berubah setelah melihatnya, dan dia tersenyum, saudaraku, apakah kamu bercanda? 5 miliar. Tidak mungkin. 40 miliar saja, aku harus memikirkannya. Nathan tersenyum, Master Black salah, bukan 50 juta. Duar. Neil Duncan berdiri, dan berkata dengan marah, 5 juta. Nathan, jangan berlebihan. Terus terang, aku tidak takut dengan Master Kenta. Jika kamu membuatku marah, kamu tidak akan hidup. Nathan menepuk pundak Neil Duncan dan berkata sambil tersenyum, Master Black, jangan marah, bagaimana mungkin 5 juta? Petik 2. Wajah Neil Duncan sedikit melunak, mengira Nathan sedang bercanda. Hanya saja kalimat Nathan selanjutnya hampir membuat rahangnya ternganga. Maksudku 5 dolar. Kata-kata yang mencengangkan, seluruh ruang konferensi meledak begitu Nathan mengucapkan kata-kata ini. Duar. Neil Duncan membanting meja dan meraung pada Nathan, apa kamu bercanda? Kubunuh kamu. Tak. Segera, 6 pengawal di belakang Neil Duncan mengeluarkan pedang tentaranya. Tak. Pada saat yang sama, pintu ruang konferensi terbuka, lebih dari 30 orang bergegas masuk dari luar, total 40 orang mengepung Nathan dan Neville. Ini adalah pengawal khusus, dengan daya tempur sangat kuat. Neil Duncan memandang Nathan dan mencibir, kamu tidak bertanya pada Master Kenta. Di seluruh kota Anhemia siapa yang berani menyentuh Neil Duncan? Bahkan bos nomor 1, Tobe Daisuke, akan menghormatiku. Bocah kecil seperti kamu, berani bermain denganku. Cari mati. Neil Duncan sangat marah. Nathan tersenyum, aku tidak mempermainkanmu. Aku datang dengan tulus untuk membeli video. Satu video kecil dengan harga 5 dolar sudah cukup. Mendengar kata-kata Nathan, Neil Duncan dan puluhan pengawal sangat marah. Ingin membeli video 500 miliar seharga 5 dolar. Kamu tidak bermimpi kan? Neil Duncan memandang Nathan dan berkata, apa kamu serius? Ya, aku serius. 5 dolar untuk membeli video. Nathan mengangguk. Kalau begitu aku juga serius. Beli video itu seharga 500 miliar, atau aku potong tanganmu. Kamu pilih. Neil Duncan nafasnya memburu. Hahaha. Hanya saja Nathan dan Neville tertawa setelah mendengar ini. Ini membuat Neil Duncan merasa aneh. Semua orang tercengang. Apa kalian berdua pikir bisa masuk dan keluar dari tempatku dengan bebas? Neil Duncan tersenyum. Tahukah kamu, aku bisa berpijak di Anhemia, semua karena puluhan pengawalku. Mereka adalah pensiwanan tentara bayaran dan pasukan khusus di medan perang. Semua orang di sini pernah di medan perang, setidaknya pernah membunuh puluhan orang. Kekuatan mereka tidak terbayangkan oleh orang-orang seperti Master Kenta. Karena mereka, tidak ada seorang pun di Anhemia yang berani menyentuhku. Termasuk Tobe Daisuke. Aku menghabiskan miliaran untuk melatih setiap pengawal. Setidaknya menghabiskan miliaran untuk mereka setiap tahun. Setelah mengatakan itu, Neil Duncan memandang Nathan dan meraung, dengan apa kamu melawanku? Apa kamu mengandalkan Master Kenta? Konyol. Neville telah selidiki, dan apa yang dikatakan Neil Duncan benar. Jangan melihatnya hanya sebagai agen detektif.
Tapi tidak ada seorang pun di kota Anhemia yang benar-benar berani menyentuhnya. Puluhan pengawalnya benar-benar kuat. Apa omong kosongnya sudah selesai? Petik 2. Nathan berkata dengan santai. Habisi mereka. Neil Duncan memerintahkan dengan marah. Terlihat Neville di sebelah Nathan perlahan melepas bajunya dan hanya mengenakan rompi. Brak. Ketika Neville melepas rompinya, semua orang yang hadir tercengang. Semua orang dengan jelas melihat bahwa bahu, lengan, dan punggung Neville memiliki bekas luka yang sangat ramai dan menakutkan. Setidaknya ada ratusan. Pengawal ini semua pensiun dari medan perang, dan mereka tahu persis apa yang terjadi pada bekas luka di tubuh Neville. Banyak yang luka tertembak peluru, ada yang luka terkena pecahan peluru, dan ada juga luka korosi, luka akibat senjata kimia. Bahkan mereka yang telah berada di medan perang tidak dapat membayangkan mengapa ada begitu banyak luka di tubuh seseorang. Luka-luka ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang dihormati sebagai dewa di medan perang. Mereka mungkin telah mengalami ribuan pertempuran untuk meninggalkan luka yang begitu banyak. Mereka menyimpulkan bahwa Neville juga seorang perwira, dewa perang yang berada di medan perang. Neil Duncan melihat bahwa pengawalnya yang mahal ini menunjukkan ekspresi ketakutan. Sambil bertanya-tanya, dia juga meraung dengan marah, "Apa yang kalian lakukan? Apakah kamu takut? Beberapa luka membuatmu takut. Tangkap dia. Orang pertama yang melakukannya akan kuberi hadiah 100 juta. Dengar perintah, seseorang akhirnya tidak tahan dan maju dengan pedang di tangan. Bruk. Neville menghancurkannya dengan satu tendangan. Pria itu terlempar lebih dari 10 meter dan menabrak dinding. Setelah jatuh ke tanah, dia mengejang dan tidak bisa bangun lagi. Maju bersama. Semua pengawal bergegas maju. Brak, bruk, brak. Ah! Jeritan bergema di dalam ruangan. Setelah beberapa saat, hanya Neville dan Neil Duncan yang berdiri di ruang konferensi, dan tentu saja Nathan duduk di sofa tanpa bergerak. 40 pengawal khusus semuanya tergeletak di lantai dan mengejang, darah berceceran di mana-mana. Adapun Neil Duncan, dia benar-benar ketakutan dan melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Jenderal Green Dragon, raja dari 5 pertempuran besar di dunia militer negara Neslandia. Dan Kunlun, dewa perang nomor 1 di Neslandia. Tentara bayaran yang tergeletak ke tanah sebenarnya mengenali Nathan dan Neville. Lagi pula, mereka juga pernah melihatnya. Untuk beberapa waktu, medan perang gurun pasir dan medan perang hutan hujan adalah legenda dewa perang Kunlun. Tentara bayaran ini bahkan memperlakukan Nathan sebagai sosok seperti dewa militer yang disembah. Kunlun adalah jiwa militer mereka. Sekarang melihat dewa perang Kunlun dengan mata kepala sendiri, pensiunan tentara bayaran ini berlutut di tanah dan memuja Nathan. Dewa perang Kunlun. Master Black adalah spesialis pengumpul informasi dan sejarah hitam. Dia tahu tentang dewa perang Kunlun yang datang ke Anhemia. Bahkan lebih tahu dari yang lain. Sekarang dia mendengar pengawal mengatakan Kunlun, dia segera mengerti bahwa dewa perang Kunlun dan raja perang Green Dragon ada di depannya. Bisa kita nego lagi harganya. Nathan memutar wine-nya. VTTT. Neil Duncan berlutut di depan Nathan dan berkata dengan panik, "Dewa perang Kunlun, aku punya mata tetapi tidak mengenalmu, ampuni nyawaku. Kumohon." Buk. Petik 2. Di depan Nathan, Neil Duncan bersujud dan menjedotkan kepalanya ke lantar terus-menerus. Nathan mencibir, "Apa gunanya aku menginginkan nyawamu? Yang aku inginkan adalah video. Dewa perang Kunlun, kuberikan video itu. Aku akan melakukan apapun yang Anda inginkan." Petik 2. Neil Duncan benar-benar ketakutan. "Ku bilang,
$5 ya $5. Kata Nathan. Neville mengeluarkan $5 dari sakunya dan melemparkannya ke depan Neil Duncan. Dewa Perang, aku tidak ingin uang lagi. Neil Duncan hampir menangis. Ku bilang ambillah. Teriak Nathan. Neil Duncan dengan patuh memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Segera Neil Duncan membawa video itu ke Nathan. Nyalakan. Mendengar perintah itu, Neil Duncan memutar video di layar. Tak lama kemudian video terbuka, dan pemandangan yang mengesankan berada di rooftop gedung tempat Antra Group berada. Ada banyak orang di sana. Dibagi menjadi 3 kelompok. Jordan adalah satu kelompok. Keluarga Clark adalah satu kelompok, termasuk David, Amy, Tony, Peter, Vita dan generasi muda lainnya dari keluarga Clark. Kelompok ketiga juga beberapa pria dan wanita muda. Brett Baldwin, Damian Hansen, Mia Daniels dan Talia Warren. Orang-orang ini adalah teman baik Jordan, dan Talia Warren adalah pujaan hati Jordan, dan Jordan telah lama mengejarnya. Awalnya, Talia Warren berjanji pada Jordan bahwa setelah pernikahan Nathan, mereka resmi berpacaran. Di pernikahan Nathan, Jordan adalah pendamping pria dan Talia Warren sebagai pengiring pengantin. Isi dari video berikut ini sangat sederhana. Keluarga Clark mengancam Jordan, jika dia tidak mati, Talia Warren dan teman-temannya akan mati. Dan orang tuanya juga akan menderita. Untuk orang tua, untuk orang yang dicintai, untuk teman. Dengan paksaan dalam ketidakberdayaan, Jordan melompat turun. Saat Jordan melompat dari gedung, wajah Talia Warren dan ketiga temannya tiba-tiba berubah, dan mereka bahkan menunjukkan senyuman. Ternyata mereka sudah lama bersekongkol dengan keluarga Clark untuk memaksa Jordan melompat dari gedung. Bila Jordan melompat dari gedung, seluruh Antra Group seperti kue besar yang siap dibagi. Keluarga Clark dengan mudah melahapnya. Setelah melihat video, wajah Nathan sangat buram, dan bahkan suhu di dalam ruangan turun beberapa derajat. Neil Duncan menggigil. Pria di depannya sangat menakutkan. Ketika dia marah, sosoknya menakutkan. Dewa Perang Kunlun aslinya seperti ini. Tuan Jordan dijebak oleh Talia Warren dan ketiga temannya serta keluarga Clark. Setelah kematian Tuan Jordan, Talia Warren mendapat keuntungan dari keluarga Clark dan menjadi direktur Prime Entertainment. 3 teman Tuan Jordan juga dipromosikan, masing-masing bertanggung jawab atas sebuah perusahaan. Juga mereka yang sengaja menjatuhkan nama Tuan Jordan di media, merilis berita buruk tentang Tuan Jordan. Neil Duncan menjelaskan, "Krak." Dia menyaksikan dengan ngeri saat Nathan menghancurkan gelas menjadi berkeping-keping. Semua harus mati. Beberapa kata keluar dari mulut Nathan. Neil Duncan sangat ketakutan sehingga dia berlutut. "Pergi, besok temui Talia Warren." Nathan berkata dengan dingin. Nathan keluar dari sana bersama Neville. Walau keduanya pergi, Neil Duncan masih berlutut. Dia sudah basah oleh keringat dingin. 2 hari yang lalu, Tobe Daisuke menelepon, memintanya pergi ke makam Jordan untuk menekan Nathan dan Master Kenta. Neil Duncan setuju pada saat itu. Sekarang dengan meminjam 1.000.000 keberanian, dia pun tidak akan berani. Sialan, ini adalah Dewa Perang Kunlun. Neil Duncan sekarang mengerti mengapa dulu dia tidak mendapat informasi tentang Nathan di dalam penjara, tetapi hanya tahu dia dan Master Kenta pernah berada di penjara yang sama. Sekarang aku mengerti, Nathan tidak lagi di penjara. Informasinya adalah rahasia militer. Setelah itu, Nathan dan Neville ke satu real estate, tempat tinggal Neville dan lainnya. Panglima, keempat wanita itu telah tiba. Green Dragon berbisik. Bawa ke sini. Nathan berkata dengan dingin. Duduk di sofa,
Nathan membolak-balik dokumen keempat wanita itu. Secara formalitas mereka berempat merupakan karyawan perusahaan besar, dan salah satunya adalah eksekutif. Namun nyatanya para wanita ini adalah wanita simpanan bayaran. Mengapa wanita simpanan bayaran? Tugas mereka adalah untuk merayu eksekutif bisnis, CEO atau beberapa orang besar, dan menjadi simpanan mereka, sengaja meninggalkan bukti, membuat berita, dan secara tidak langsung menghancurkan orang-orang ini. Seperti insiden Jordan. Sebelum kejadian, mereka sering berpapasan dengan Jordan melalui berbagai cara, seperti keluar masuk hotel bersama, agar difoto oleh paparazzi. Ketika insiden terjadi, ini akan menjadi bukti, dan mereka semua adalah simpanan Jordan dari dana publik perusahaan. Mereka lakukan secara profesional untuk mendapatkan bayaran yang tinggi. Tak lama kemudian, keempat wanita itu datang. Tidak seperti gadis-gadis klub malam. Dari penampilan, dandanan maupun cara berbicara, mereka semua terlihat seperti eksekutif muda. Keempat wanita itu memandang Nathan dengan dingin dan arogan. Nathan mengambil informasi dan membandingkan, Molly Moore, Melody Garner, Sophia Head, Pamela Barker. Petik 2. Siapa kamu? Bawa kami kemari untuk apa? Molly Moore dan lainnya menatap Nathan dengan dingin. Mungkin kalian tidak mengenaliku, izinkan aku memperkenalkan diri, aku Nathan Clark. Apa, Nathan? Setelah mendengarkan ini, mereka berempat terkejut. Jangan khawatir, aku di sini karena ingin tahu sesuatu tentang saudaraku Jordan Day 6 tahun yang lalu. Setelah mengatakan itu, Nathan menaikkan nadanya tiba-tiba, mengejutkan mereka berempat. Bila kalian menceritakan detail semuanya padaku, aku akan membiarkan kalian pergi. Petik 2. Nathan menatap tajam keempat orang itu. Molly Moore dan lainnya saling memandang dan berkata, apa? Bukankah media sudah melaporkan tentang insiden Jordan? Itu saja. Semua salahnya sendiri. Apa hubungannya dengan kita sekarang? Cepat biarkan kami pergi, jika tidak jangan salahkan kami berbuat tidak sopan. Nathan tersenyum, tetapi menurut informasi yang aku temukan, kalian pekerja profesional bayaran. Fitnah. Dari mana kamu bisa berkata seperti itu? Kami juga ditipu oleh Jordan. Terlebih lagi, dia masih single, jadi tidak ada salahnya tinggal bersama kami, kan? Ini semua salah Jordan, salah dirinya sendiri. Apa hubungannya dengan kami? Petik 2. Iya, cepat biarkan kami pergi. Kalau tidak, Nathan, kamu tidak akan selamat. Molly Moore dan lainnya mengancam. Mereka juga memiliki kekuasaan dan tidak takut sama sekali. Tidak mau bilang. Nathan bertanya. Tidak. Apa lagi yang harus dikatakan? Molly Moore berkata dengan dingin dan arogan. Brak. Nathan tidak berbicara, hanya meletakkan pistol di atas meja. Beberapa peluru kuning kejinggaan diletakkan di sebelahnya. Dalam sekejap, wajah Molly Moore dan lainnya berubah. Ingat, kesabaranku terbatas. Nathan memandang Molly Moore dan yang lainnya dengan mata dingin. Molly Moore melingkarkan lengannya di dadanya dan mencibir, siapa yang kamu takuti? Bisakah kamu membunuhku? Mereka berempat yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Situasi apa yang belum pernah mereka temui. Mereka tahu betul Nathan hanya mengintimidasi mereka, jadi mereka tidak takut sama sekali. Nathan tidak berbicara, dia mengambil peluru, membukanya, menuangkan bubuk mesiu di atas meja, dan menyalakannya dengan korek api. Api langsung menyambar arah mereka berempat. Molly Moore dan lainnya tersentak ke belakang karena takut api akan membakar mereka. Pada saat ini, Green Dragon meraih Molly Moore dan mendorongnya ke Nathan.
Nathan membuka peluru lain dan menaburkan bubuk mesiu di wajah Mollymore. Mollymore berusaha melepaskan diri, tetapi dipegang erat oleh Green Dragon dan tidak bisa bergerak sama sekali. Yang lain juga sadar akan bahaya, tubuh mereka gemetar. Tes. Nathan menyalakan korek api menyala, hanya beberapa sentimeter dari wajah Mollymore. Bila Nathan tidak berhati-hati, sedikit kontak antara api dan bubuk mesiu, wajah halus Mollymore akan segera terbakar, dan akhirnya akan menjadi cacat. Jangan, aku akan katakan semuanya. Melihat korek api menyala, Mollymore ketakutan dan berteriak dengan panik. Brak. Setelah Green Dragon melepaskannya, Mollymore lemas dan tersungkur. Bagaimana dengan kalian? Nathan memandang tiga lainnya. Brak. Satu demi satu, mereka berlutut, kami akan mengatakannya. Edwin dari keluarga Clark lah yang mencari kami dan mengatur semua ini. Termasuk beberapa properti dengan nama Tuan Jordan dan tambahan miliaran dolar yang tiba-tiba, semuanya dilakukan oleh Edwin. Kami mengatakan yang sebenarnya, dan kami masih menyimpan beberapa bukti. Ada di ponsel. Keempat wanita itu juga orang pintar, mereka masih menyimpan bukti. Bukti ini setelah dikumpulkan, membenarkan bahwa Edwin yang melakukan segalanya. Jadi dia. Dalam ingatan Nathan, Edwin adalah sosok paling sopan di keluarga Clark, dia memakai kacamata dan seorang kutu buku, dia juga lulusan sekolah internasional yang terkenal. Di keluarga Clark, Edwin yang paling baik kepadanya. Sekarang tampaknya Edwin adalah penasihat militer keluarga Clark, dan dia memiliki cara yang paling licik. Jika keluarga Clark ingin menggulingkan diri sendiri, mereka harus menyusun rencana yang lengkap. Itu semua merupakan rencana Edwin. Hahaha, aku mengerti. Biarkan mereka pergi. Ketika Mollymore dan yang lainnya pergi dari sini, mereka melihat beberapa orang berseragam militer berlalu lalang. Mereka hampir mati ketakutan. Mereka mulai penasaran dengan status Nathan. Semua tentang Jordan sudah jelas sekarang, bagus. Talia Warren, besok aku ingin melihat apa kamu hidup bahagia. Petik 2. Nathan mencibir. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Nathan pergi ke perusahaan Prime Entertainment. Sesampai di lobi gedung kantor, Nathan melihat beberapa poster Talia Warren. Talia Warren bersinar dan megah, seperti seorang bidadari. Sebelumnya, hanya model biasa. Untuk sampai ke titik ini, semua berkat Jordan dia bisa menjadi model papan atas. Hehe. Nathan melihat poster itu dan tidak tahan untuk tidak mencibir. Green Dragon di sebelahnya berbisik, Panglima, aku sudah membuat janji dengan Talia Warren, sebentar lagi giliran kita. Oke. Segera setelah itu, seorang resepsionis datang, Neville Dittman, silakan ikut denganku. Lantai 36 adalah ruang direktur. Ada beberapa penjaga di pintu. Setelah proses penggeledahan, Nathan dan Neville diizinkan masuk. Di ruang direktur, Talia Warren bekerja. Mendengar seseorang masuk, dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, Neville Dittman, mohon tunggu sebentar. Aku segera selesai. Pada saat ini, Nathan berkata, Talia Warren, kamu hebat sekarang. Talia Warren merasa sedikit familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihatnya, dia berseru, Nathan. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang, terima kasih.